Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwirawati dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29022 dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Soal yang pertama, tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata, median, dan modus. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Harga saham, banyaknya perusahaan. Banyaknya perusahaan ada 100, maka kita cari FK-nya terlebih dahulu, yaitu 5. 5 ditambah 18 ada 23, 23 ditambah 42 ada 65, 65 ditambah 27 maka hasilnya 92, 92 ditambah 8 maka hasilnya 100. Maka banyaknya perusahaan yaitu 100. Setelah kita mencari FK, maka kita mencari XI. Cara mencari XI yaitu nilai tengah dari harga saham. 60 sampai 62, kita cari nilai tengahnya yaitu 61. 63 sampai 65, nilai tengahnya adalah 64. 66 sampai 68, nilai tengahnya adalah 67. 69 sampai 71, maka nilai tengahnya adalah 70. 72 sampai 74, maka nilai tengahnya adalah 73. Setelah kita mencari nilai tengah, maka kita mencari FI dikali XI. FI ini adalah banyaknya perusahaan dan XI ini adalah nilai tengah. Maka 5 dikali 61 hasilnya 305, 18 dikali 64 maka hasilnya 1152, 42 dikali 67 maka hasilnya 2814, 27 dikali 70 maka hasilnya 1890, 8 dikali 73 maka hasilnya 584. Kita jumlahkan semua keseluruhan FI dikali X1 ini, maka nilai seluruhannya adalah 6.745. Setelah mencari nilai FI dikali X1, maka kita mencari rata-rata. Rata-rata di sini rumusnya adalah XI dikali FI dibagi banyaknya perusahaan. Tadi sudah ketemu FI dikali XI, jumlahnya adalah 6.745 dan banyaknya perusahaan adalah 100. Maka 6.745 dibagi 100 hasilnya 67,45. Soal yang kedua yaitu median. Kita mencari median. Letak median datum ke 1/2 dibagi banyaknya perusahaan yaitu 100. 100 dibagi 2 maka hasilnya 50. Datum ke-50 berada pada frekuensi 42 yang terletak pada interval ketiga yaitu 66/68. Rumus median yaitu TB sama dengan 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5. FK ini nilai sebelum frekuensi, yaitu 18 ditambah 5 sama dengan 23. FME ini adalah frekuensi kelas median, yaitu 42. Dan P-nya kita ambil dari harga saham, yaitu 63 dikurangi 60, maka hasilnya 3. Rumus median yaitu ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikali FK per FME dikali P. Maka TB-nya tadi udah ketemu 65,5 ditambah 1/2 dikali 100 dikurangin 23 per 42 dikali 3. Maka 65,5 27 per 42 dikali 3 maka hasilnya 67,42. Selanjutnya kita mencari modus. Frekuensi tertinggi yaitu 42 yang terletak pada interval 66/68. TB-nya 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5. 66 ini dari awal yaitu panjangnya interval yaitu 66. Dan D1-nya 42 dikurangi 18 sama dengan 24. 42 ini frekuensi tertingginya.
dikurangin sama kelas sebelum media, sebelum modus. Dan D2-nya frekuensi tertinggi dikurangin nilai sesudah modus, maka hasilnya 15 dan P-nya ini sama seperti median, yaitu 63 dikurangi 60 sama dengan 3. Rumus modus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya 65,5, D1-nya 24, per D1-nya 24 dan D2-nya 15 dikali 3. Maka hasilnya 65,5 ditambah 72 dibagi 39. Hasilnya 67,34. Soal nomor 2 yaitu diketahui nilai ujian EK Statistika Bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. A. Hitunglah berapa nilai Q3, D4, dan P30. B. Hitunglah rank, keseimbangan rata-rata, varian, dan standar deviasi. Kita mencari Q3, yaitu jumlah frekuensinya adalah 50. Q3 data ke 3/4 dikali 50, yaitu data ke 37,5. Q3 terletak pada interval kelima, yaitu 81 sampai 85. TB3 sama dengan 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. FQ3 sama dengan 15. FK-nya yaitu 11 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 28. Dan P-nya 66 per 61 sama dengan 5. Q3 sama dengan TB3 ditambah 1/4N kurangin FK dibagi FQ3 dikali P. TB3-nya adalah 80,5 ditambah 1/4N-nya 37,5 dan FK-nya 28 dibagi FQ3-nya 15, P-nya 5. Maka hasilnya 80,5 ditambah 47,5 per 15. 47,5 per 15 ini 3,16, maka ditukarkan 80,5 ditambah 3,16 hasilnya 83,6. Maka Q3-nya 83,6. Selanjutnya mencari D4. D4 sama dengan data keempat per 10 dikali 50, maka data ke-20. D4 terletak pada interval keempat yaitu 76 sampai 80. TB4 sama dengan 76, dikurangin 0,5 maka hasilnya 75,5. FD4-nya 11. FK-nya yaitu 10 ditambah 5 ditambah 2 maka hasilnya adalah 17 dan P-nya 66 dikurangi 61 maka hasilnya 5. D4 sama dengan TB4 ditambah 4/10N dikurangin FK dibagi FD4 dikali P. TB4-nya hasilnya 75,5 ditambah 4/10N hasilnya 20 dikurangin FK yaitu 17 dibagi FDP yaitu 11 dikali P yaitu 5. 75,5 ditambah 15 dibagi 11 hasilnya 75,5 ditambah 136 adalah 76,86. Maka hasil dari D4 yaitu 75,5 ditambah 1,36 sama dengan 76,86. Selanjutnya mencari P30. Penyelesaiannya N sama dengan 50. P30 sama dengan data ke 30 per 100 dikali 50 sama dengan data ke 15. P30 terletak pada interval ketiga yaitu 71 sampai 75. TB30 sama dengan 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. FP30 sama dengan 10, FK-nya 5 dan P-nya 5. P30 sama dengan TB30 ditambah 30 per 100 N dikurangin FK dibagi FDP dikali P. TB30 yaitu 70,5 ditambah 15 dikurangin 5 dibagi 10 dikali 5.
70,5 ditambah 50/10 sama dengan 70,5 ditambah 5, hasilnya 75,5. Selanjutnya kita mencari range. Sebelum kita mencari range, kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah dari 61 sampai 65 yaitu 63. Nilai tengah 66 sampai 70 yaitu 68. Nilai tengah dari 71 sampai 75 ada 73. 76 sampai 80 nilai tengahnya 78. 81 sampai 85 nilai tengahnya 83. 86 sampai 90 nilai tengahnya 88. 91 sampai 95 nilai tengahnya 93. Selesai itu kita mengkalikan F dikali X1 yaitu nilai tengah. 2 dikali 63 ada 126 dan seterusnya. Maka dijumlah F dikali X1 adalah 3930. Selanjutnya kita mencari X1 dikurangin X. Sebelum kita mencari X1 dikurangin X, maka kita harus mengurangi nilai tengah dikurang rata-rata. Maka hasilnya adalah 15,6, 10,6, 5,6, 0,6, 4,4, 9,4, dan 14,4. Selanjutnya kita mencari F dikali X1 kurangin X. Maka hasilnya 31,2, 53, dan seterusnya. Dan dijumlah, maka hasilnya 29,6. Selanjutnya X1 dikurangin X. Ini dipangkatin 2. Maka 15,6 dipangkat 2 hasilnya 243,36 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari F dikali X1 dikurangin X dipangkatkan 2. Maka 31,2 dipangkatkan 2 menjadi 486,72 dan seterusnya. Maka diperoleh jumlah 2632. Setelah itu kita mencari range, yaitu cara mencari range dengan rumus batas atas dikurangin batas bawah, yaitu batas atas dari nilai interval yaitu 95 dan batas bawahnya adalah 61. Maka 95 dikurangi 61 hasilnya 34. Cara mencari rata-ratanya sigma F dikali XI dibagi sigma F sama dengan 3930 dibagi 50, maka hasilnya 78,6. Cara mencari simpangan rata-rata yaitu dengan rumus SR 1/N dikali sigma FI per XI dikurangin X. Maka SR sama dengan 1/50 dikali 29,6 hasilnya 2,88. Mencari varian yaitu dengan rumus S pangkat 2 sama dengan 1/N dikurangi 1 sigma FI dikali X1 X pangkat 2. Maka dihasilkan 1 dibagi 49 dikali 2632, maka hasilnya 53,71. Cara mencari standar deviasi yaitu sigma FI kali SI per X pangkat 2 dikurangin N-1. Maka hasilnya akar pangkat 53,71 adalah 7,33. Soal ketiga, berikut adalah data absensi karyawan pada PT Arta Tigita Jakarta pada tahun 2021. A. Hitunglah jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. B. Hitunglah koefisien kecondongan dan koefisien keruncingannya. Kita mencari jarak kuartil. Panjang kelasnya yaitu kita hitung dari interval harian absensi dari 2, 3, dan 4. Maka panjang kelasnya ada 3. Letak I1 data ke 1/4 dikali 50. Maka hasilnya 12,5. Artinya TB sama dengan 5 dikurangi 0,5 sama dengan 4,5.
F-nya sama dengan 6 dan F 10. Q1 4,5 ditambah 3 dikali 12,5 dibagi 6. Q1 sama dengan 4,5 ditambah 3 dikali 6,5 per 10 sama dengan 4,5 ditambah 1,95 hasilnya 6,45. Letak ketiga, letak ke 3/4 dikali 50 adalah 37,5. Artinya TB sama dengan 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. F-nya 32 dan F-nya 11. Q3 sama dengan 10,5 ditambah 3. 37,5 dikurangin 32 dibagi 11. Q3 sama dengan 10,5 ditambah 3 dikali 5,5 dibagi 11. Hasilnya 10,5 ditambah 1,5 yaitu 12. Q3 1/2 Q3 dikurangin Q1 sama dengan 1/2. Q3-nya hasilnya 12 dan Q1-nya adalah 6,45. Maka hasilnya 5,55. A. Deviasi kuartil. Cara mencari deviasi kuartil adalah DK 1/2 dikali Q3 dikurangin Q1. Maka DK 1/2, Q3-nya 12, DK sama dengan 1/2 dikali 12 dikurangi 6,45, maka hasilnya 5,55. 5,55 dibagi 2, maka hasilnya 2,775. Jadi deviasi kuartilnya adalah 2,775. Cara mencari jarak persentil, yaitu JP sama dengan P90 dikurangin P10. Untuk P10 maka I-nya 10, jadi letak P10 data ke 10 per 100 dikali 50. Maka data kelima, yaitu 2 sampai 4. TB sama dengan 2 dikurangi 0,5 hasilnya 1,5. F10-nya 5, FK-nya 6, C-nya 3. Maka diperoleh rumus P10 sama dengan TB ditambah 10 per 100 dikali N dikurangin FK per FP dikali P. F10 TB-nya ada 1,5 ditambah 5/6, 5 dikurangi 6 per 10 dikali 3 sama dengan 1,5 ditambah 5 dikurangi 6, maka hasilnya min 3 per 10. 1,5 dikurangi 6 hasilnya 1 dikali 3, maka hasilnya min 3 per 10. 10-nya turun sama dengan 1,5 ditambah min 0,3 hasilnya 1,2. Maka kita mencari P90. P90 data ke 90 per 100 dikali 50 data ke 45. Terletak di interval 14 sampai 16. TB 14 dikurangi 0,5 adalah 13,5. F90-nya 45, FK-nya 43 dan C-nya 3. Maka diperoleh rumus P90 sama dengan TB ditambah 90 per 100 dikali 50 dikurangin FK dibagi FP dikali P. Maka hasilnya P90 sama dengan TB-nya 13,5 ditambah 90 per 100 kali 50 yaitu 45 dikurangin FK-nya 43 dibagi 3 dikali 5. Maka hasilnya P90 sama dengan 13,5 ditambah 10 dibagi 3. 13,5 ditambah 10 bagi 3 ada 3,3, maka hasilnya 13,5 ditambah 3,3 adalah 16,83. Jadi JP sama dengan P90 dikurangin P10. P90-nya adalah 16,83, P10-nya 1,2, maka 16,83 dikurangi 1,2 hasilnya 15,63. B. Mencari koefisien kecondongan. Rumusnya SK sama dengan X dikurangin MO dibagi S. Sigma SK sama dengan 3 dikali X dikurangin ME dibagi S.
Maka X, sigma XI dikali F dibagi sigma F. Maka hasilnya 465 dibagi 50 adalah 9,3. Setelah itu kita mencari S. Akar pangkat sigma F dikali XI dikurangin X pangkat 2 dibagi sigma F sama dengan akar pangkat 742,5 dibagi 50 adalah akar pangkat 1485. Akar pangkat 14,85 adalah 3,85. Setelah itu kita mencari modus. Rumus modus adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. TB-nya 7,5 ditambah 10 dibagi 10 tambah 11 kali 3. Maka hasilnya 7,5 ditambah 1,42 adalah 8,93. SK sama dengan X dikurangin MO dibagi S adalah 9,3 dikurangin 8,93 dibagi 3,85. SK sama dengan 0,37 dibagi 3,85 hasilnya 0,096. Maka koefisien kecondongannya adalah 0,096, maka kurva akan simetris. Mencari koefisien Cortesius. Rumusnya adalah A pangkat 4 sama dengan sigma F kali SI dikurangin X dibagi N dikurangin S pangkat 4 dikali 4. Hasilnya 27.950 dibagi 50 dikali 219,71. Maka 27,950 50 kali 219,7 hasilnya 10,98. 27.950 dibagi 10.985 hasilnya 2,54. Jadi keruncingan kurva adalah 2,54. Lebih kecil daripada 3, maka kurvanya bentuk patrikurtik kurva dengan distribusi puncak yang mendatar. Soal yang keempat yaitu diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019, serta bagaimanakah tren atau kecenderungannya. Maka kita mengkalikan harga dikali kuantitas 2019, maka diperoleh harga dikali kuantitas 2019 yaitu 97.050 dan harga dikali kuantitas 2020 diperoleh 113.775. Maka kita menjumlahkan nilai tahun 2020 yaitu 1.113 775.000 dan tahun 2019 yaitu 97,50. Maka kita tinggal menghitung angka indeks agregat relatif sederhana. Rumusnya INA sama dengan sigma VT dibagi sigma VO dikali 100. Atau bisa pakai rumus sigma HT dikali KT dibagi sigma HO dikali KO dikali 100. Maka hasilnya INA sama dengan 113.775 dibagi 97.050 dikali 100. Hasilnya adalah 117. Jadi, indeks nilai agregat relatif kuantitas sejumlah komoditas barang untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 117%. Artinya, dari tahun dasar 2019, indeks nilai agregat relatif barang komoditas tersebut sudah mengalami kenaikan sebesar 117% dikurangi 100%. Hasilnya adalah 17%.